Pada awal abad ke-7 Masehi, di wilayah selatan India yang menghadap langsung ke Samudra Hindia, berdirilah sebuah kerajaan yang makmur dan ramai oleh lalu lintas perdagangan laut. Kerajaan itu diperintah oleh seorang raja bernama Cheraman Perumal. Ia dikenal oleh rakyatnya sebagai pemimpin yang tenang, gemar merenung, dan sering menghabiskan waktu malamnya dengan memandang langit. Baginya, langit bukan sekadar hamparan gelap bertabur cahaya, melainkan kitab besar yang menyimpan pertanyaan tentang kehidupan, kekuasaan, dan asal-muasal segala sesuatu. Pada suatu malam di tahun 615 Masehi, angin laut berhembus pelan membawa aroma asin ke halaman istana. Langit tampak sangat bersih, tanpa awan, dan bulan purnama bersinar terang seolah menggantung rendah. Cheraman Perumal duduk di teras batu bersama beberapa pengawal dan seorang penasehat yang telah menemaninya sejak muda. Cheraman Perumal berkata, "Setiap malam aku melihat bulan, tetapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Seakan ada ketegangan di udara." Penasehat itu menatap ke langit lalu menjawab, "Paduka memiliki kepekaan yang jarang dimiliki manusia lain. Mungkin alam sedang bersiap menunjukkan sesuatu." Belum lama setelah itu, keheningan malam terbelah oleh teriakan seorang pengawal. "Paduka, lihatlah bulan itu." Semua mata terangkat. Bulan yang semula utuh perlahan tampak terbelah menjadi dua bagian yang jelas, terpisah namun tetap bersinar terang. Peristiwa itu berlangsung beberapa saat yang terasa sangat panjang, lalu kedua bagian bulan itu kembali menyatu, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Seorang pengawal berlutut ketakutan. "Ampun, apakah dunia akan berakhir?" Cheraman Perumal berdiri dengan wajah pucat, tetapi sorot matanya tajam. "Tidak," katanya perlahan. "Jika ini akhir, kita tidak akan sempat menyadarinya. Apa yang kita lihat adalah tanda yang harus dicari maknanya." Malam itu dicatat secara rinci oleh para penulis istana. Hari berikutnya, raja memanggil ahli perbintangan, ahli hitung waktu, dan para pendeta kerajaan. Diskusi berlangsung panjang dan penuh perdebatan, tetapi tidak ada satupun yang mampu memberi penjelasan yang memuaskan. Beberapa minggu kemudian, kapal dagang dari Jazirah Arab berlabuh di pelabuhan kerajaan. Para pedagang membawa rempah, kain, dan juga cerita. Dalam sebuah jamuan, Cheraman Perumal mendengar percakapan yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Seorang pedagang berkata, "Di tanah Arab, banyak orang membicarakan seorang lelaki bernama Muhammad dari kota Mekah. Ia mengajak manusia menyembah satu Tuhan. Orang-orang juga mengatakan bahwa bulan pernah terbelah sebagai tanda atas kebenaran seruannya." Cheraman Perumal mencondongkan tubuhnya. "Kapan peristiwa itu terjadi?" "Sekitar tahun ini juga," jawab pedagang itu. "Beberapa tahun sebelum beliau dan para pengikutnya meninggalkan Mekah." Malam itu, Cheraman Perumal tidak tidur. Ia mondar-mandir di ruang pribadinya, mengingat kembali cahaya bulan yang terbelah di langit negerinya. Dalam hatinya muncul keyakinan bahwa peristiwa itu bukan kebetulan. Beberapa tahun kemudian, pada sekitar tahun 620 Masehi, Cheraman Perumal mengambil keputusan besar. Ia memanggil keluarganya dan para pejabat kerajaan. "Aku akan melakukan perjalanan ke tanah Arab," katanya. "Aku harus mendengar langsung dari Muhammad tentang tanda yang kulihat." Salah seorang kerabatnya berkata, "Perjalanan itu berbahaya dan panjang. Bagaimana dengan kerajaan?" "Aku akan kembali," jawab Cheraman Perumal. "Jika aku tidak kembali, maka anggaplah perjalananku sebagai pencarian kebenaran." Ia berangkat melalui laut, menempuh perjalanan berminggu-minggu. Di atas kapal, ia sering berbicara dengan awak kapal tentang kehidupan dan takdir. "Apakah menurut kalian manusia memilih jalannya sendiri?" tanya Cheraman Perumal suatu malam. Seorang awak menjawab, "Mungkin kita memilih untuk berlayar, Paduka, tetapi angin menentukan seberapa cepat kita sampai." Pada tahun 621 Masehi, Cheraman Perumal tiba di Madinah. Ia meminta bertemu Muhammad. Pertemuan itu berlangsung sederhana, tanpa kemewahan.
Muhammad menyambutnya dengan sikap tenang. Ceraman perumal berkata, "Aku datang dari negeri jauh. Aku menyaksikan bulan terbelah di langit. Aku mendengar namamu dikaitkan dengan peristiwa itu. Aku ingin mengetahui kebenaran." Muhammad menjawab, "Apa yang engkau lihat adalah tanda kekuasaan Tuhan. Aku hanya menyampaikan pesan agar manusia menyembah satu Tuhan dan hidup dengan keadilan." "Aku seorang raja," kata ceraman perumal. "Apa arti kekuasaan menurut ajaranmu?" "Kekuasaan adalah amanah," jawab Muhammad. "Ia akan dipertanggungjawabkan." Percakapan itu berlangsung berjam-jam. Mereka berbicara tentang penciptaan alam, tentang kehidupan setelah kematian, tentang kejujuran dan kesederhanaan. Setiap jawaban terasa jelas dan menembus hati ceraman perumal. Akhirnya, ia berkata, "Aku telah melihat tanda di langit dan mendengar penjelasan di bumi. Hatiku menerima kebenaran ini. Ia tinggal beberapa waktu untuk belajar dan merenung. Namun, kerinduannya pada tanah kelahirannya memanggilnya pulang. Pada tahun 622 Masehi, ia berangkat kembali menuju India. Namun di perjalanan, ketika singgah di wilayah pesisir Oman, kesehatannya memburuk. Dalam kondisi lemah, ia berbicara kepada orang-orang yang menemaninya. "Jika aku tidak kembali, ceritakanlah tentang bulan yang terbelah dan tentang pencarian seorang raja." Ia wafat jauh dari istananya. Namun, kisahnya terus hidup. Orang-orang yang kembali ke India menyampaikan cerita tentang seorang raja yang mengikuti tanda langit hingga ke tanah Arab. Cerita itu diwariskan dari mulut ke mulut menjadi legenda yang menghubungkan langit, bumi, dan hati manusia. Bulan yang terbelah pada malam itu tidak hanya membelah cahaya, tetapi juga membelah keraguan dalam diri seorang raja, membuka jalan panjang pencarian makna yang terus dikenang hingga berabad-abad kemudian. Kabar wafatnya, ceraman perumal, di tanah seberang tidak langsung sampai ke negerinya. Ombak laut dan jarak yang jauh membuat berita itu terlambat berbulan-bulan. Sementara itu, di kerajaan pesisir selatan India, rakyat menunggu kepulangan rajanya dengan penuh tanda tanya. Setiap kapal yang datang dari arah barat selalu disambut dengan harapan. Pada suatu sore di tahun 622 Masehi, sebuah kapal asing akhirnya merapat di pelabuhan. Para awaknya membawa wajah duka. Mereka adalah orang-orang yang pernah menemani perjalanan ceraman perumal. Ketika mereka dihadapkan kepada keluarga kerajaan dan para pejabat, suasana menjadi sunyi. Seorang dari mereka berkata dengan suara berat, "Raja kalian telah wafat di tanah seberang." Namun, sebelum menghembuskan napas terakhir, ia berpesan agar kisahnya tidak dilupakan. Tangis pecah di istana. Rakyat berkumpul, menyalakan pelita, dan mengenang raja yang pergi mencari kebenaran. Namun, bersamaan dengan duka itu, datang pula kisah tentang bulan terbelah, tentang perjalanan jauh, dan tentang keyakinan baru yang dibawa oleh sang raja. Orang-orang mulai bertanya-tanya, mengapa raja kita rela meninggalkan istana? Apa arti tanda di langit itu? Mengapa ia berubah setelah kembali dari tanah Arab? Para pengiring ceraman perumal menceritakan semuanya. Mereka menggambarkan malam ketika bulan terbelah, percakapan panjang di Madinah, dan ketenangan yang dirasakan sang raja setelah memahami makna tanda itu. Cerita itu menyebar cepat dari pelabuhan ke pasar, dari pasar ke desa-desa, dari desa ke pedalaman. Seorang nelayan tua berkata kepada anaknya, "Jika seorang raja saja mau meninggalkan segalanya demi kebenaran, maka kita pun harus mendengarkan kisahnya." Beberapa pedagang Arab yang sering singgah mulai merasa lebih diterima. Mereka berbincang dengan penduduk setempat tentang keesaan Tuhan, tentang keadilan, dan tentang kehidupan yang bertanggung jawab. Tidak ada paksaan, hanya percakapan panjang di bawah pohon atau di tepi pantai. Seiring berjalannya waktu,
Sekitar pertengahan abad ke-7 Masehi, cerita tentang Ceraman Perumal berubah menjadi legenda hidup. Anak-anak mendengarnya sebagai kisah keberanian, orang dewasa mendengarnya sebagai kisah pencarian makna, dan para pemimpin lokal melihatnya sebagai contoh bahwa kekuasaan tidak selalu menjadi tujuan akhir manusia. Pada malam-malam tertentu, ketika bulan purnama bersinar terang, orang-orang tua menunjuk ke langit dan berkata, "Dahulu, bulan ini pernah terbelah. Dari sanalah perjalanan seorang raja dimulai." Cerita itu terus bertahan melewati pergantian generasi. Nama Ceraman Perumal tidak hanya dikenang sebagai penguasa, tetapi sebagai manusia yang berani mengikuti tanda yang tidak dipahami oleh banyak orang. Langit dan laut menjadi saksi bisu perjalanan itu. Tahun demi tahun berlalu setelah wafatnya Ceraman Perumal. Kerajaan yang pernah ia pimpin mengalami perubahan. Para penerusnya berusaha menjaga kestabilan, tetapi bayangan sosok raja yang pergi mencari makna hidup terus melekat di benak rakyat. Kisah tentang bulan yang terbelah tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali bulan purnama muncul, orang-orang teringat pada malam yang mengubah arah sejarah batin seorang raja. Di desa-desa pesisir, para pelaut sering berkumpul pada malam hari. Api unggun menyala dan suara ombak menjadi latar cerita. Seorang pelaut muda bertanya kepada pamannya, "Apakah benar bulan pernah terbelah menjadi dua?" Pamannya mengangguk perlahan. "Aku belum lahir saat itu, tetapi kakekku menyaksikannya sendiri." Ia berkata, "Cahaya bulan seperti terpotong, lalu kembali menyatu. Setelah itu, raja kita berubah." "Berubah bagaimana?" tanya si pemuda. "Menjadi lebih banyak berpikir, lebih sedikit berbicara tentang kekuasaan," jawab sang paman. "Ia seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain." Cerita semacam itu membuat banyak orang merenung. Mereka mulai memandang langit bukan hanya sebagai penunjuk waktu berlayar, tetapi sebagai tanda-tanda kebesaran yang mengundang pertanyaan. Para pedagang dari Arab semakin sering datang. Mereka membawa barang dagangan, tetapi juga membawa cerita tentang ajaran yang menekankan keesaan Tuhan dan tanggung jawab manusia terhadap sesamanya. Sekitar tahun 630 Masehi, beberapa penduduk setempat mulai mengikuti ajaran yang diceritakan oleh para pedagang itu. Mereka melakukannya dengan tenang, tanpa keributan. Bagi mereka, kisah Ceraman Perumal menjadi jembatan. "Jika raja kita menerima ajaran itu setelah melihat tanda di langit," kata mereka, "maka tidak ada salahnya kita mempelajarinya." Di sisi lain, ada pula yang meragukan. Seorang tetua desa berkata, "Cerita bisa berubah seiring waktu. Tetapi satu hal yang pasti, raja kita mati dengan keyakinan yang ia pilih sendiri." Perdebatan tidak pernah berubah menjadi permusuhan. Justru percakapan panjang menjadi kebiasaan baru. Orang-orang duduk bersama, berbagi pandangan tentang hidup, kematian, dan makna kebenaran. Kisah tentang perjalanan ke Madinah sering diceritakan ulang dengan detail yang semakin hidup. Ketika ia bertemu Muhammad, kata seorang pencerita, "Tidak ada singgasana, tidak ada penjaga istana, hanya kata-kata yang jujur dan hati yang terbuka." Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Bagi mereka, Ceraman Perumal bukan sekadar raja masa lalu, tetapi tokoh yang berani melampaui batas kebiasaan. Ia meninggalkan kenyamanan demi jawaban atas pertanyaan yang menghantuinya sejak melihat langit terbelah. Memasuki akhir abad ke-7 Masehi, kisah itu telah menyatu dengan identitas masyarakat pesisir. Pelabuhan-pelabuhan menjadi tempat pertemuan berbagai budaya. Orang-orang mulai memahami bahwa dunia lebih luas daripada batas kerajaan mereka. Langit yang sama membentang di atas India dan Arab, dan bulan yang sama menerangi malam mereka. Seorang cendekia setempat menulis dalam catatan pribadinya, "Tanda di langit tidak memaksa siapapun untuk percaya. Ia hanya membuka pintu bagi mereka yang mau mencari."
catatan itu disalin dan dibacakan dari satu tempat ke tempat lain. Nama Ceraman Perumal disebut sebagai contoh manusia yang tidak menutup mata terhadap pertanyaan batin. Ia tidak puas dengan jawaban yang mudah dan tidak takut melakukan perjalanan jauh untuk menemukan kejelasan. Berabad-abad kemudian, ketika kerajaan telah berubah dan nama-nama penguasa silih berganti, kisah tentang bulan terbelah masih diceritakan. Ia menjadi bagian dari ingatan kolektif, sebuah kisah tentang hubungan antara langit dan hati manusia. Dan di setiap generasi, selalu ada orang yang menatap bulan purnama dengan perasaan yang sama seperti Ceraman Perumal pada malam itu. Perasaan bahwa di balik cahaya yang tenang, mungkin ada pesan besar yang menunggu untuk dipahami. Memasuki abad ke-8 Masehi, kisah Ceraman Perumal tidak lagi hanya hidup dalam percakapan lisan, tetapi mulai dicatat oleh orang-orang yang gemar menulis dan merenung. Mereka menuliskan apa yang mereka dengar dari orang tua mereka, yang mendengarnya dari kakek mereka, yang dahulu menyaksikan langsung perubahan sikap sang raja. Tulisan-tulisan itu tidak selalu sama persis, tetapi memiliki satu inti yang serupa, yaitu tentang seorang penguasa yang menyaksikan tanda di langit dan memilih untuk mengikuti suara hatinya. Di sebuah desa pedalaman, seorang penulis tua duduk di bawah lampu minyak sambil berkata kepada muridnya, "Tulislah kisah ini dengan jujur, jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Biarlah orang yang membaca merasakannya sendiri." Muridnya bertanya, "Apakah orang-orang di masa depan akan percaya pada cerita bulan yang terbelah?" Penulis itu tersenyum tipis. "Percaya atau tidak bukan urusan kita. Tugas kita adalah menjaga ingatan." Seiring waktu, kisah ini juga sampai ke telinga para pendatang dari wilayah lain. Mereka mendengar bahwa di pesisir selatan India pernah ada seorang raja yang menempuh perjalanan jauh demi memahami tanda dari langit. Beberapa dari mereka datang hanya untuk mendengar cerita itu langsung dari keturunan orang-orang yang pernah hidup sezaman dengan Ceraman Perumal. Pada malam-malam tertentu, pertemuan kecil sering diadakan. Orang-orang duduk melingkar, dan seorang pencerita memulai kisahnya dengan kalimat yang hampir selalu sama. Pada suatu malam yang tenang, bulan terbelah di langit, dan seorang raja mulai mempertanyakan segalanya. Pendengar terdiam. Ada yang merasa kagum, ada yang merasa ragu, tetapi tidak ada yang acuh. Kisah itu selalu meninggalkan bekas, karena ia berbicara tentang kegelisahan yang juga dirasakan banyak manusia, kegelisahan tentang tujuan hidup dan arti kebenaran. Di kalangan pelaut, kisah ini memiliki makna khusus. Mereka yang sering mengarungi laut merasa bahwa langit adalah sahabat sekaligus penunjuk arah. Seorang pelaut berkata kepada temannya, "Jika raja itu berani mengikuti tanda di langit, maka kita pun seharusnya berani mengikuti hati nurani kita." Pada masa itu, hubungan antara pesisir India dan tanah Arab semakin erat. Bukan hanya perdagangan yang mengalir, tetapi juga gagasan dan nilai. Kisah Ceraman Perumal sering dijadikan contoh bahwa pertemuan budaya tidak selalu membawa konflik, tetapi bisa melahirkan pemahaman baru. Beberapa orang memilih menjalani hidup yang lebih sederhana setelah mendengar cerita itu. Mereka berkata, jika kekuasaan dan kekayaan tidak mampu menenangkan hati seorang raja, maka apa yang sebenarnya kita cari? Pertanyaan itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak tumbuh dengan mendengar bahwa keberanian terbesar bukanlah menaklukkan wilayah, tetapi menaklukkan keraguan dalam diri sendiri. Nama Ceraman Perumal menjadi simbol dari keberanian semacam itu. Waktu terus bergerak, kerajaan berganti, bahasa berkembang, dan kebiasaan berubah. Namun ketika bulan purnama muncul, cahaya yang sama seperti berabad-abad lalu masih menerangi bumi. Dan di bawah cahaya itu,
selalu ada seseorang yang teringat pada kisah lama tentang bulan yang terbelah dan seorang raja yang berlayar jauh demi kebenaran. Berabad-abad setelah malam ketika bulan terbelah itu, kisah Ceraman Perumal tidak lagi hanya menjadi cerita tentang masa lalu, tetapi berubah menjadi cermin bagi banyak orang yang hidup di masa-masa berikutnya. Di tengah perubahan zaman, ketika kerajaan-kerajaan lama runtuh dan yang baru tumbuh, kisah tentang raja yang mengikuti tanda langit tetap bertahan seperti bara kecil yang tidak pernah padam. Di sebuah kota pelabuhan yang telah berkembang menjadi pusat perdagangan besar, seorang pedagang tua duduk bersama cucunya sambil memandangi bulan yang perlahan naik dari ufuk timur. Anak itu bertanya dengan suara polos, "Kakek, mengapa orang-orang selalu bercerita tentang bulan itu?" Pedagang tua itu tersenyum dan menjawab, "Karena bulan itu pernah membuat seorang raja mempertanyakan seluruh hidupnya. Dan ketika seorang raja berani bertanya, orang kecil seperti kita pun merasa berhak bertanya." Kisah itu perlahan mengajarkan masyarakat untuk tidak takut pada pencarian. Mereka belajar bahwa keyakinan bukanlah sesuatu yang diwariskan tanpa dipikirkan, tetapi sesuatu yang bisa dicari dengan kesungguhan hati. Ceraman Perumal menjadi contoh bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak di singgasana, melainkan pada keberanian meninggalkan kepastian demi kebenaran. Pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi, para penulis dan pemikir mulai menyinggung kisah ini dalam tulisan mereka. Mereka tidak selalu sepakat tentang detail, tetapi mereka sepakat bahwa inti ceritanya adalah pencarian makna. Dalam catatan-catatan itu disebutkan bagaimana seorang raja memilih mendengarkan kegelisahan batinnya daripada menenggelamkannya dalam kesibukan dunia. Seorang pemikir menulis, "Tanda di langit tidak memaksa manusia, ia hanya mengundang, dan undangan itu hanya diterima oleh mereka yang mau membuka hati." Tulisan itu dibaca oleh para pelajar, pelaut, dan pedagang. Mereka membawa gagasan itu ke tempat-tempat yang jauh. Tanpa disadari, kisah Ceraman Perumal ikut berlayar bersama kapal-kapal dagang, menyeberangi lautan, memasuki pelabuhan-pelabuhan asing, dan hidup dalam bentuk yang beragam. Di tanah kelahirannya sendiri, kisah itu mengalami pendalaman makna. Orang-orang tidak lagi hanya bertanya tentang bagaimana bulan bisa terbelah, tetapi mengapa peristiwa itu menggerakkan hati seorang manusia. Seorang ibu berkata kepada anaknya, "Yang penting bukanlah bagaimana langit berubah, tetapi bagaimana hati manusia berubah setelah melihatnya." Anak itu mengangguk meski belum sepenuhnya memahami. Namun, kata-kata itu tersimpan dalam ingatannya seperti benih yang suatu hari akan tumbuh. Pada masa-masa sulit, ketika peperangan dan bencana melanda, orang-orang kembali mengingat kisah lama itu. Mereka berkata satu sama lain, "Jika seorang raja mampu tetap mencari kebenaran di tengah ketidakpastian, maka kita pun bisa bertahan." Demikianlah kisah ini terus bergerak, tidak terikat oleh waktu. Ia tidak hanya hidup di masa Ceraman Perumal, tetapi juga di masa orang-orang yang merenungkannya berabad-abad kemudian. Bulan tetap terbit dan terbenam, tetapi maknanya terus berubah seiring dengan hati yang memandangnya. Dan selama manusia masih menatap langit dengan rasa ingin tahu, selama masih ada yang bertanya tentang tujuan hidup dan asal kebenaran, kisah tentang bulan yang terbelah dan perjalanan seorang raja akan terus diceritakan, ditafsirkan, dan dihidupkan kembali dengan cara yang baru. Ketika zaman terus bergerak mendekati masa yang lebih dekat dengan kehidupan manusia modern, kisah Ceraman Perumal tidak menghilang, melainkan bertransformasi. Ia tidak lagi hanya disampaikan sebagai cerita lama, tetapi menjadi bahan renungan yang dibicarakan di berbagai tempat dengan sudut pandang yang berbeda. Ada yang melihatnya sebagai kisah sejarah, ada yang memahaminya sebagai cerita spiritual, dan ada pula yang memaknainya sebagai simbol pencarian manusia terhadap kebenaran yang lebih besar dari dirinya sendiri. Di sebuah perkampungan yang telah berubah menjadi kota kecil,
seorang guru tua duduk bersama murid-muridnya di malam hari. Bulan purnama bersinar terang di langit. Guru itu berkata, "Kalian melihat bulan yang sama seperti yang dilihat oleh orang-orang ratusan tahun lalu. Langit tidak berubah, tetapi cara manusia memaknainya selalu berubah." Seorang murid bertanya, "Apakah benar bulan itu pernah terbelah?" Guru itu menjawab dengan tenang, "Banyak orang mempercayainya, banyak pula yang mempertanyakannya. Namun, yang terpenting adalah apa yang terjadi setelah peristiwa itu." Seorang manusia memilih untuk mencari kebenaran dengan seluruh hidupnya. Kisah itu mengajarkan bahwa pertanyaan seringkali lebih berharga daripada jawaban yang cepat. Ceraman Perumal tidak langsung menerima cerita yang ia dengar. Ia melihat, merenung, bertanya, lalu melakukan perjalanan panjang. Proses itulah yang membuat kisahnya terus hidup dan relevan di berbagai zaman. Di tempat lain, seorang penulis muda mencoba merangkai kembali kisah itu dalam bentuk tulisan panjang. Ia membaca catatan-catatan lama, mendengar cerita dari orang tua, dan menatap langit pada malam hari. Dalam hatinya, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat bulan terbelah, tetapi aku memahami kegelisahan seorang manusia yang mencari makna." Tulisan itu kemudian dibaca oleh banyak orang. Beberapa di antara mereka menulis tanggapan, memperdebatkan detail, dan menambahkan sudut pandang baru. Dengan cara itu, kisah Ceraman Perumal terus tumbuh, bukan sebagai cerita yang beku, tetapi sebagai kisah yang hidup dan bernafas bersama waktu. Di tengah kehidupan yang semakin sibuk, kisah ini menjadi pengingat bahwa manusia pernah dan akan selalu menengadah ke langit. Bahwa di balik rutinitas dan hiruk-pikuk dunia, selalu ada pertanyaan mendasar tentang dari mana manusia berasal dan kemana ia akan pergi. Seorang ayah berkata kepada anaknya saat mereka berjalan pulang di bawah cahaya bulan, "Mungkin kita tidak akan pernah tahu semua jawabannya, tetapi seperti raja itu, kita bisa memilih untuk jujur pada pertanyaan di dalam hati." Anak itu menatap bulan lama sekali. Dalam diam, ia merasakan sesuatu yang belum bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Perasaan bahwa hidup ini lebih luas daripada apa yang terlihat di sekelilingnya. Demikianlah kisah Ceraman Perumal terus berlanjut, bukan hanya di dalam buku atau cerita lisan, tetapi di dalam hati setiap orang yang berani bertanya dan mencari. Bulan tetap menjadi saksi, menggantung di langit malam, mengingatkan bahwa suatu ketika cahayanya pernah menjadi awal dari sebuah perjalanan batin yang panjang. Seiring berlalunya waktu hingga memasuki masa yang semakin dekat dengan zaman sekarang, kisah Ceraman Perumal perlahan menemukan tempatnya di antara ingatan sejarah dan perenungan batin manusia. Ia tidak lagi hanya hidup di wilayah pesisir tempat ia dahulu memerintah, tetapi juga dalam kesadaran orang-orang yang mencoba memahami hubungan antara peristiwa langit dan perubahan hati manusia. Di beberapa tempat, kisah ini mulai diceritakan bukan hanya sebagai legenda, tetapi sebagai pelajaran tentang keberanian berpikir. Orang-orang berkata satu sama lain bahwa dunia tidak berubah hanya karena tanda besar di langit, tetapi karena manusia yang berani menanggapi tanda itu dengan tindakan nyata. Ceraman Perumal tidak berhenti pada rasa kagum atau ketakutan. Ia bergerak, bertanya, dan mengambil keputusan yang mengubah seluruh hidupnya. Pada suatu malam yang sunyi, seorang lelaki parubaya duduk sendirian di tepi pantai, memandangi bulan yang perlahan naik dari balik cakrawala. Ia teringat cerita yang pernah didengarnya sejak kecil tentang seorang raja yang melihat bulan terbelah dan memilih meninggalkan kemewahan demi jawaban. Lelaki itu bergumam, "Mungkin tanda tidak selalu datang dalam bentuk yang sama. Mungkin bagi kita, tanda itu adalah kegelisahan yang tidak pernah pergi." Pikiran seperti itu semakin sering muncul di benak banyak orang. Kisah lama menjadi jembatan untuk memahami diri sendiri. Orang-orang mulai menyadari bahwa pencarian kebenaran tidak selalu harus membawa seseorang melintasi lautan, tetapi selalu menuntut keberanian
untuk melintasi ketakutan di dalam diri. Di sebuah keluarga sederhana, seorang nenek menceritakan kisah ini kepada cucunya sebelum tidur. Suaranya pelan, hampir seperti doa. Raja itu tidak tahu apa yang akan ia temukan di ujung perjalanannya. Ia hanya tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan apa yang telah ia lihat. Cucunya bertanya, "Apakah ia takut, Nenek?" "Tentu saja," jawab sang nenek. "Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian berarti tetap melangkah meski takut." Kata-kata itu tertanam dalam hati sang cucu. Bertahun-tahun kemudian, ketika ia menghadapi pilihan sulit dalam hidupnya, kisah itu kembali teringat. Ia tidak memikirkan bulan yang terbelah, tetapi memikirkan seorang manusia yang jujur pada panggilan batinnya. Dengan cara seperti itulah kisah Ceraman Perumal terus hidup. Ia tidak membeku sebagai cerita masa lampau, tetapi bergerak bersama manusia yang memaknainya. Setiap zaman memberi warna baru, tetapi inti kisahnya tetap sama, yaitu tentang keberanian, kejujuran, dan pencarian makna. Langit malam tetap membentang luas, bulan tetap bersinar dengan cahaya yang tenang. Tidak semua orang melihat tanda yang sama, tidak semua orang mengambil jalan yang sama. Namun, kisah ini mengingatkan bahwa ketika seseorang berani berhenti sejenak, menengadah, dan bertanya dengan sungguh-sungguh, maka hidupnya bisa berubah arah. Dan selama manusia masih hidup di bawah langit, selama bulan masih terbit dan terbenam, selama hati manusia masih mampu merasa gelisah dan berharap, kisah tentang Ceraman Perumal dan tanda di langit itu akan selalu menemukan cara untuk dilanjutkan, diceritakan kembali, dan dihidupkan dalam bentuk yang baru. Pada masa ketika manusia mulai mencatat waktu dengan lebih teratur dan mengenang masa lalu dengan cara yang lebih sistematis, kisah Ceraman Perumal kembali muncul dalam percakapan yang lebih mendalam. Ia tidak lagi hanya disebut sebagai raja dari masa lampau, tetapi sebagai contoh tentang bagaimana satu peristiwa dapat mengguncang keyakinan lama dan membuka jalan baru dalam kehidupan seseorang. Di sebuah tempat belajar yang sederhana, sekelompok orang dewasa duduk melingkar pada malam hari. Di tengah mereka, seorang pembicara berkata dengan suara tenang, "Kita sering bertanya, apakah peristiwa itu benar-benar terjadi? Tetapi jarang kita bertanya, mengapa kisah itu bertahan begitu lama?" Seorang pendengar menjawab, "Mungkin karena kisah itu berbicara tentang diri kita sendiri, tentang keberanian untuk berubah." Percakapan seperti itu semakin sering terdengar. Orang-orang mulai memahami bahwa kisah Ceraman Perumal bukan hanya tentang perjalanan fisik dari India ke tanah Arab, tetapi juga tentang perjalanan batin dari keraguan menuju keyakinan. Bulan yang terbelah menjadi simbol dari momen ketika sesuatu yang utuh dalam pikiran manusia tiba-tiba terpecah, memaksanya untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Di rumah-rumah sederhana, orang tua terus menceritakan kisah ini kepada anak-anak mereka. Bukan untuk memaksa mereka percaya, tetapi untuk mengajarkan bahwa bertanya bukanlah tanda kelemahan. Seorang ayah berkata kepada putranya, "Jika suatu hari kamu melihat sesuatu yang mengguncang hatimu, jangan berpaling. Hadapilah seperti raja itu menghadapi langit." Anak itu mendengarkan dengan serius. Ia tidak sepenuhnya memahami, tetapi ia merasakan kehangatan dalam cerita itu. Kehangatan tentang kejujuran dan pencarian yang tulus. Di sisi lain, ada pula orang-orang yang mencoba menafsirkan kisah ini dengan cara yang lebih rasional. Mereka membahas catatan waktu, pergerakan benda langit, dan kesaksian yang tersebar di berbagai tempat. Diskusi kadang berlangsung panas, tetapi tetap berakar pada rasa ingin tahu yang sama. Bahkan dalam perdebatan, nama Ceraman Perumal disebut dengan hormat sebagai seseorang yang berani meninggalkan jawaban yang dangkal. Seorang pemikir berkata dalam diskusi itu, yang membuat kisah ini istimewa bukanlah peristiwanya semata, tetapi respon manusianya. Banyak orang melihat langit setiap malam,
tetapi tidak semua orang membiarkan langit mengubah hidupnya. Kata-kata itu menyentuh banyak orang. Mereka pulang dengan pikiran yang lebih berat, tetapi hati yang lebih terbuka. Di rumah masing-masing, mereka menatap bulan dengan perasaan yang berbeda. Bukan lagi sekadar benda langit, tetapi saksi bisu dari pertanyaan manusia sepanjang zaman. Kisah Ceraman Perumal terus berjalan bersama waktu. Ia hadir dalam kesunyian orang yang sedang merenung, dalam percakapan panjang di malam hari, dan dalam keputusan-keputusan kecil yang diambil manusia ketika mereka memilih kejujuran daripada kenyamanan. Setiap orang mungkin tidak berlayar jauh seperti sang raja, tetapi setiap orang memiliki laut batin yang harus diseberangi. Dan di sanalah kisah ini menemukan kehidupannya yang paling nyata. Bukan di istana, bukan di pelabuhan, bukan pula di catatan sejarah semata, tetapi di dalam hati manusia yang berani bertanya dan mencari. Bulan terus bersinar, kadang penuh, kadang redup, mengingatkan bahwa perubahan adalah bagian dari keberadaan. Selama manusia masih menengadah ke langit dengan rasa ingin tahu, selama masih ada kegelisahan yang tidak bisa dijawab dengan cepat, kisah ini akan